Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Puspatumur Ramananda. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Coulomb dengan simulasi PET. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Pertanyaan pertama adalah, apakah nilai positif atau negatif muatan akan mempengaruhi gaya? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Karena jika ada dua muatan yang sama, positif dan positif itu akan saling bertolak belakang, sedangkan kalau misalkan muatannya positif dan negatif itu akan saling tarik menarik karena muatannya berbeda. Oke, terus yang kedua, mengapa nilai gaya semakin sedikit saat jarak antar muatan semakin besar? Jawabannya adalah karena besarnya gaya berbanding terbalik dengan jarak kuadratnya, seperti rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi kalau misalkan kita deketin ini kan, nah ini dia malah bertolak belakang. Kalau misalkan kita ganti ini jadi muatannya jadi sama negatif, nah bisa dilihat mereka jadi saling bertolak belakang atau ya bertolak belakang. Sekarang ini dia tarik menarik. Oke. Oke. Nah, untuk yang ketiga, apa yang terjadi pada voltmeter saat magnet berada di dalam kumparan dalam kondisi diam? Mengapa demikian? Itu tandanya tidak terjadi arus induksi karena jarum yang menyusun voltmeter tidak menyimpang. Nah, kembali ke pertanyaan yang kedua, itu contoh aslinya itu seperti magnet. Jadi kalau misalkan dia deketin, nah ini kan berbeda kan, jadi mereka saling tarik menarik ya kan. Kalau misalkan kita jadiin sama mereka saling tolak belakang. Oke, jadi di bener ya seperti magnet ya. Terus pertanyaan keempat, kita lanjut ya, pertanyaan yang berikutnya, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang gaya gerak listrik. Menurut saya gaya gerak listrik itu gaya yang energinya yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai. Itu energi listrik yang menggunakan energi untuk menggerakkan kutub baterainya. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan bagaimana suatu GGL gaya gerak listrik tercipta berdasarkan simulator yang sedang dikerjakan. Karena adanya perpindahan yang terjadi pada atom, gayanya akan semakin besar, begitu sebaliknya. Jadi kita ganti ke atom dulu. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalnya kita deketin, nah ini gayanya semakin besar. Nih, bisa dilihat gayanya sama ya, 2,05. Kita yang dulu. Nah, mereka gayanya sama, force-nya Q1 by Q2 itu dari Q1 ke Q2 itu gayanya itu 4,1 sampai ke 10,4. Misalkan kita ke sini, nah sama. Jadi ini kayak berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Selanjutnya, dalam proses, nah ini kalau kita nggak pakai scientific notation, nah, agak susah bacanya. Ini kita pakai scientific notation. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses induksi elektromagnetik akan terbentuk proses arus induksi. Bagaimana arus induksi akan muncul pada penghantar? Arus induksi akan muncul pada penghantar ketika medan magnet saling bertolak belakang. Jadi kalau misalkan magnetnya bertolak belakang, nah arus penghantarnya akan muncul di magnet tersebut karena mereka bertolak belakang. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.